Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah kalkulus ya, di pertemuan yang ke-9. Kita sudah melewati ujian tengah semester. Terakhir kemarin materi kita sudah sampai limit kiri dan limit kanan ya. Sebelumnya ada limit, definisi limit itu sendiri. Oke, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang limit trigonometri dan limit tak hingga ya. Sebelumnya, sebelum sampai ke limit trigonometri, kita akan bahas dulu atau kita akan mengingat kembali apa sih yang dinamakan dengan trigonometri itu sendiri. Nah, pada dasarnya trigonometri itu berasal dari konsep segitiga siku-siku. Itu misalnya kita punya panjang segitiga ini adalah A, ini B, panjangnya ini C ya. Maka dari segitiga siku-siku ini kita punya perbandingan yang dinamakan dengan sin alfa itu didefinisikan sebagai A per C ya. Jadi perbandingan antara di depan dan miring gitu ya, itu namanya sin ya. Kemudian cos alfa itu didefinisikan sebagai B per C. Kalau tadi sin demi depan miring, cos samping miring ya. Kemudian tangannya itu didefinisikan sebagai sin per cos ya, jadi A per B. Tanda depan samping. Nah, seperti ini. Jadi ini konsep dari trigonometri itu sendiri. Dari segitiga siku-siku ada konsep ada A, ada B, ada C, panjangnya A, panjang B, panjang C. Maka sin alfa gitu ya, definisinya perbandingan dari A per C itu namanya sinus. B per C itu namanya kosinus. A per B itu namanya tan ya. Nah, ini definisinya ya. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya di sini biasanya kita punya angka bagus ya. Misalnya ada 3, ini 4. Berarti secara Pitagoras ini adalah 5 ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25, akar 25 adalah 5. Maka dengan mudah kita bisa temukan bahwa sin alfa itu sama dengan depan per miring. Alfanya adalah 3 per 5. Terus cos alfa itu adalah alfa cos 4 per 5. Sedangkan tangannya itu tan alfanya adalah 3 per 4. Oke. Paham ya? Jadi tergantung dari sudut itu, di depan sudut, di samping sudut, atau sisi miring. Misalnya nanti ada yang iseng gitu ya, dia buatkan beta di sini. Sudut beta. Maka kita bisa membuat sin beta di depannya dan miring. Berarti sin betanya 4 per 5. Kemudian cosnya cos beta, cos samping miring berarti 3 per 5. Sedangkan tan alfanya adalah
Kalau salah ya, tan beta ya. Tan betanya itu adalah depan per samping 4/3. Jadi ingat bahwa konsepnya di depan sudut per miring. Ini sin demi depan miring, kosan samping miring, tan desak depan samping. Nah, ini kebetulan di sini depannya A, sampingnya B ya. Oke, ini mengingat kembali tentang trigonometri ya. Trigonometri. Jadi sebelum kita masuk ke dalam limit, nah ini namanya fungsi trigonometri ya. Jadi kemarin kita lewatkan ya fungsinya. Nah, di dalam konsep limit ya, atau di dalam konsep trigonometri itu sendiri, kegunaannya misalnya ini ya, sin cos ini, sudut-sudut ini biasanya digunakan di yang paling biasanya digunakan di penerbangan ya, pesawat ya. Jadi kalau kalian melihat Google mungkin kecondongan pesawat pada saat landing ataupun take off gitu ya, itu dipertahankan sekitar beberapa derajat. Pernah saya baca bahwa pilot itu akan mempertahankan kemiringan pesawat sekitar 37,5% gitu ya. 37,5 derajat ya, salah ya. Jadi maksudnya kita lihat bahwa pesawat itu tidak akan pernah dilihat ya sama pilotnya di belakangnya ini kena aspal atau tidak belakangnya ya, ekornya kena aspal atau tidak ya. Tapi dengan mempertahankan kemiringan 37,5 derajat itu maka dia akan aman. Ya, itu sebenarnya hitungan sin ya. Sin cos tangan ya, alfa. Atau misalnya kalau di Prancis sana gitu ya, penata busana menggunakan matematis sin cos tangan ini untuk mengukur sudut dari fashion sepatu misalnya. Di sepatu haknya itu harus berapa derajat ya, agar tetap nyaman dipakai, tetap pemakaiannya tetap sehat gitu ya, seperti itu. Atau banyak lagi yang lain. Sin cos tangan ini biasanya hubungannya ke dunia teknik ya. Kalau bangunan segala macam dia pakai sin cos tangan. Nah, pada dunia IT nanti sin cos tangan ini biasanya dia akan masuk ke teori Laplace yang lebih lanjut. Itu bagaimana sih gelombang atau sinyal itu akan dipancarkan biasanya. Jadi ada nanti namanya teori wavelet. Jadi sinyal-sinyal itu akan dipancarkan dengan gelombang sin cos gitu ya, sin cos. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini mengingat kembali ya, jadi apa itu sin cos tangan? Jangan sampai Anda bingung tiba-tiba ada sin cos gitu ya. Sin cos tangan itu adalah merupakan fungsi, bentuknya fungsi dalam derajat ya, fungsi dalam sudut ya. Kalau biasanya kita tahu bahwa fungsi itu misalnya fx sama dengan 2x. Nah, ini namanya fungsi aljabar gitu ya. Kalau nanti kita punya fungsi fx sama dengan misalnya cos x gitu ya. Dimana x-nya itu adalah derajat. Nah, dari sini kita akan punya nanti limit. Nah, jadi dari fungsi-fungsi ini kita punya limit kemarin. Limit x mendekati misalnya berapa namanya? 1 dari 2x. Maka dengan mudah kita akan dapatkan 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian kalau di sini limit ke x-nya mendekati, nah, tidak lagi 1 nih ya, karena dia derajat, misalnya mendekati 0. Dari cos 0. Cos 0 derajat. Cos 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Nah, seperti itu. Jadi ini akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini yang kemarin, ini yang kemarin. Tapi seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa fungsi yang seperti ini, selama dia masih kita substitusikan nilainya masih punya nilai gitu ya, tidak nol gitu ya, tidak menjadi fungsi tak terdefinisi, maka
nilai limitnya tinggal disubstitusi gitu ya. Yang jadi masalah adalah pada saat kita punya gitu ya limit dari trigonometri pada saat kita masukkan mendekati 0 pada sin X per X. Nah, ini kan sin X per X secara biasa gitu ya, tanpa menggunakan limit, ini menjadi sin 0 per 0, pembagian dengan 0. Nah, pembagian dengan 0 ini kan kemarin tidak terdefinisi. Maka kalau kita punya limit X mendekati 0, sin X per X, ini didefinisikan menjadi 1 pada limit. Jadi ini sifat limit. Kemudian kalau kita punya limit X mendekati 0 gitu ya, dari tan X per X gitu ya, itu juga didefinisikan 1. Nah, dapatnya dari mana? Ini sebenarnya ada di penjelasan di buku ya. Jadi penurunannya cukup panjang, tapi untuk jurusan teknik informatika boleh dipakai langsung asumsi ini ya, atau definisi. Kemudian dikembangkan lagi kalau kita punya limit, ya, dia bermasalah pada saat mendekati 0. Kalau mendekati yang lain tidak masalah, substitusi tetap biasa ya. Ini misalnya tan 2x gitu ya, per 3x. Nah, ini bisa kita buat menjadi konstantanya 2 per 3. Ini 2, 3. Asalkan bentuknya masih sin dan tan. Aturannya hanya untuk sin dan tan ya. Ingat ya, sin dan tan. Misalnya ini ada limit lagi. Ini cukup gampang ya. X mendekati 0 dari misalnya sin 3x gitu ya. Bagi dengan berapa maunya? 5. 5x. Asalkan ada x ya, sama ya. Ini sama dengan 3 per 5. Oke. Seperti itu. Nah, gimana kalau gabungannya? Boleh, sama. Asalkan dia kombinasi antara limit X dan sin X-nya. Jadi sin 3x dia gabungkan dengan tan x ya. Tan 2x. Nah, ini masih bisa didefinisikan secara limit, jadinya 3 per 2. Oke. Jadi ini konsep limitnya. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih banyak lagi ya. Artinya ini saya kasih secara contoh-contoh biar bisa diperumum. Jadi kalau Anda punya limit X mendekati 0 dari sin X per X, itu definisikan 1. Gitu ya. Limit X mendekati 0 dari tan X per X, itu 1 juga. Limit X mendekati 0 tan 2X per 3X, 2 per 3, konstantanya diambil. Jadi seperti ini. Kemudian limit sin 3x per 5x, 3 per 5. Konstanta ya. Jadi ini cukup gampang. Jadi ini yang ruh dari limit trigonometri. Cuma nanti pengembangannya bisa jadi dia digabungkan dengan limit aljabar ya. Jangan takut ya. Pelan-pelan kita akan pelajari. Oke, saya hapus dulu ya. Ini kita ambil contoh-contoh yang lain. Misalnya contoh yang pertama, 1. Saya punya limit. Nah, ini lebih banyak contoh soalnya. X mendekati 0 dari 2 tan 3x dibagi 5x. Nah, gimana cara membuatnya? Jadi, karena tan ini ada aturannya, berarti seolah-olah ini sama dengan 2 gitu ya. Tinggal diambil konstantannya. Ini tadi kan ada aturannya nih. Jadi di sini ini ada aturan tan dan ini ya. Sehingga ini boleh dibuat menjadi 2 kali limit X mendekati 0 dari tan 3x dibagi dengan
5x. Tulisannya semakin jelek nih. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 3/5. Hasilnya adalah 6/5 ya. Nah, ini boleh dijabarkan seperti ini, atau kalau mau lebih praktis tinggal ambil konstantanya. 2, 3, 5. Asalkan aturannya tadi, dia harus tan per x gitu ya. Ada konstantanya boleh. Tapi kalau di sini misalnya muncul kuadrat, nah itu tidak bisa. Bisa ya, harus kita selesaikan secara sendiri. Kemudian misalnya 2, kita punya limit gitu ya. X mendekati 0 gitu ya. Dari misalnya ada sin X ya, tan 7x bagi dengan 3x. Nah, ini ada sin 5x. Nah, secara sifat limit ini boleh menjadi limit gitu ya. X mendekati 0. Nah, yang kita tahu bahwa mereka secara sepasang, boleh manapun boleh dipasangkan. Di sin X, kalian punya tadi aturannya, dibagi dengan 3x. Di sini ada limit X mendekati 0 ya, dari tan. Nah, ini bisa dipecah ya, 7x dibagi dengan sin 5x. Ini hasilnya akan sama dengan konstanta ya. Ini ada 1, ada 3, 1/3. Di sini ada 7/5. Hasilnya berarti 7/15 ya. Oke. Aman ya? Jadi gampang ya. Nah, ini Pak, saya malas pakai cara apanya ini, saya tembak angkanya ini, ada 1, ada 7, ada 3, ada 5. Jadi 7/15, boleh. Tidak masalah ya. Oke ya, seperti ini dasar-dasarnya. Nanti pengembangannya kita akan coba lagi di soal ya. Seperti apa ya. Oke, kita lanjutkan lagi di limit tak hingga. Jadi kalau kemarin kita punya limit itu ke suatu titik ya. Nah, sekarang kita limitnya menuju tak hingga. Kalau kita punya kemarin limit X mendekati sesuatu, sesuatunya apa? 2 misalnya. Kalau X ditambah 4, maka akan dengan mudah kita bisa mensubstitusikan 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 6. Nah, jika kita punya masalah yang lebih kompleks kemarin, pada saat X-nya disubstitusikan ternyata pembuat 0 gitu ya. Kita punya X min 3 gitu ya. Ini ada X ya. Oke. Plus 2. Nah, ternyata ada pembuat 0 seperti ini kemarin, masih ingat? Maka caranya, kalau kita substitusikan langsung, hasilnya jelas 0 ya. 0/0. Jadi tak terdefinisi. Jadi dia harus difaktorkan. Salah satu caranya X min 1. Kita harus hilangkan faktor yang membuat dia menjadi tidak terdefinisi. Ini ya kemarin ya. X min 1. Nah, ini yang jadi masalah. Ini kita coret. Oke, ini kita coret. Sehingga tinggal X min 2. Hasilnya tinggal 1 dikurang 2. Seperti soal UTS kemarin. Min 1. Nah, ini namanya limit hingga. Artinya dimasukkan ke X yang tertentu. Pada saat limitnya menjadi tak hingga, maka kita punya limit X-nya menuju tak hingga. Oke, tak hingga besar sekali ya. Nah, tak hingga besarnya. Dari misalnya 2X. Nah, ini bisa dicek nih.
Tak hingga dari 0, 1, dimasukin 1, 2 kali 1, 2, diganti 2, 4, diganti 3, 6, diganti tak hingga. Besar sekali, sehingga limitnya menjadi tak hingga. Tak hingganya berapa? Besar sekali, 1 juta, 2 juta, lebih dari itu. 1 juta miliar, lebih dari itu. Gitu ya. Nah, ini konsep dari tak hingga. Nah, jika dia fungsinya linear seperti ini, maka dia akan jawabannya menuju tak hingga ya. Nah, tergantung tak hingganya, tak hingga positif atau negatif nanti. Ya. Nah, pada proses seperti ini, dia tidak terlalu bermasalah ya, gampang dideteksi. Nah, tak hingga ini yang bermasalah pada fungsi yang pecahan. Misalnya kita punya fx, punya seperti ini. A x pangkat m, ya, dibagi gitu ya, d x pangkat n. Nah, ini pangkat tertinggi ya. Setelah itu dia pangkatnya turun ya. Ini A, ini ada yang turun. Saya buatkan seperti ini. Nah, ya. Jadi AX pangkat M, BX pangkat N. Nah, nilai limitnya itu ada 3 gitu ya. Pada saat yang pertama, M ternyata pangkat tertingginya sama dengan N, maka nilai limitnya, limit dari X yang mendekati tak hingga pada fungsi fx gitu ya, itu sama dengan A per B. Konstanta yang paling besar. Kalau dia pangkatnya sama, pangkat tertinggi ya. Yang kedua, jika dia N-nya kurang dari N. Atas lebih kecil, maka limitnya gitu ya. Limit X menuju tak hingganya pada fungsi fx di atas. Kalau itu lebih kecil, berarti sesuatu lebih kecil bagi yang besar. 0. Yang ketiga, jika M-nya lebih besar dari N. Maka limit X menuju tak hingganya pada fungsi fx itu adalah tadi tak hingga besarnya. Besar dibagi dengan kecil. Oke, jadi nilai limitnya itu hanya ada 3 untuk tak hingga ya, di kasus umumnya. Contoh, misalnya saya punya, kita kasih warnanya, limit X-nya menuju tak hingga besarnya, tidak tahu berapa ya. Ini ada 2 X pangkat 3 min 10 dibagi X kuadrat min 7 X pangkat 3. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus cari dulu pangkat yang paling tinggi di atas. Oke, ini yang tinggi. Yang di bawah ini. Gitu ya. Jadi selain itu kita tidak usah dihiraukan. Jadi, ternyata 2x pangkat 3 min 7x pangkat 3. Tertinggi di atas pangkat 3, tertinggi di bawah pangkat 3. Nah, kalau pangkatnya sama berarti konstantanya saja. Berarti nilai limitnya ini adalah 2 per 7. Gampang ya. Jadi kalian yang terkait itu tidak selalu pangkat tertinggi di depan, bisa saja di belakang atau di mana-mana. Kemudian kalau limit X-nya menuju tak hingga lagi gitu ya. Pada misalnya X kuadrat min 1. Ini ada X pangkat 3. Ini pangkat 2, ini pangkat 3. Dia lebih besar. Kalau mau bagi 2 itu kan. Jadi ini hasilnya adalah
Kenapa? Karena ini kalau dibagi X kuadrat, 1 dibagi X per X ini ya. Kalau dia lebih kecil, maka 0. Kalau dia lebih besar, kebalikannya, limit X mendekati tak hingga. Dibagi soalnya X pangkat 3 di atas, dibagi dengan X kuadrat min 1, maka hasilnya adalah tak hingga. Karena ini 3, ini 2. Ini bisa. Jadi jawabannya cukup merujuk ke sini. Ke sini. Oke. Jadi kalau pangkatnya sama, konstan tadi depannya, kalau kurang dari dia 0, kalau bisa dia menjadi tak hingga. Oke. Demikian penjelasan singkat tentang limit trigonometri dan limit tak hingga. Nanti kita akan sambung lagi di classroom dengan tugas-tugas ya. Dan jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di WA atau di classroom. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.